Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD atau Gold ini sendiri ya untuk trading session nanti di hari Senin ya. Atau di tanggal 26 ya Februari gitu. Nah kemudian kalau kita lihat ya untuk Gold ya dia itu nih level 4 jam. Jadi kita pakai yang 4 jam dulu. Jadi kalau di 4 jam ini, kalau kalian masih ingat di video minggu kemarin, itu juga kita bahas kalau gold itu sedang berada di channeling downtrendnya ya, untuk struktur harganya si gold itu sendiri gitu. Nah, untuk hari ini ya, atau di minggu ini, kalau kita perhatikan di akhir minggu kemarin, gold sudah berhasil ya menyentuh level resisten yang sudah kita bahas ya, 2 minggu lalu gitu. Ya, ini resistannya dia, kalau kita lihat dari trend line-nya dia. Karena ini kan channeling harga turun ya, 1, ini 2, 3 ya kan, ini 4, nah ini 5. Nah ini channeling harga turun, ini support ya kan, support gitu, ini resisten. Nah kalau kita lihat juga pergerakan harganya si gold ini sendiri itu masih cukup bagus ya, jadi dia itu mempertahankan pergerakan majornya dia, yaitu adalah downtrend gitu. Nah ini kalau yang kita lihat untuk saat ini ya, itu adalah pergerakan minor ya, dimana pergerakan minor ini adalah pergerakan uptrendnya si gold itu sendiri gitu. Jadi kalau minor trend itu seperti ini. Nah ini minor trend, ya kan, ini minor trend gitu. Nah major trendnya itu seperti yang kita lihat struktur harga di dalam channeling atau trend line yang tadi kita tanda panain ya gitu teman-teman. Nah cuma kalau kita lihat di sini, karena gold itu sudah berhasil menyentuh level 38 ya, dan kemarin itu dia tetap ya bertahan ya, sebenarnya agak maksain gitu untuk bisa closing di atas pivot level. Kenapa? Karena posisi dia itu berada di bawah pivot level pada saat pembukaan sesi kemarin gitu, di hari Jumat gitu. Tapi ternyata digaspol lagi sama buyernya ya, begitu mengenai 2017 di sini. Oke. Dia naik lagi ke level 2041 tertingginya dan hampir mencapai R2 ya, atau resisten 2 dari pivot level, yaitu di 2041.5 gitu. Nah ini memang kenaikan yang cukup signifikan ya, padahal kalau kita perhatikan ya dolarnya nggak kemana-mana gitu. Jadi memang drama lah gitu ya. Saya juga ada katakan kalau gold ini tuh agak tricky untuk pergerakan Jumat kemarin atau di tanggal 23 kemarin. Ya kenapa? Karena posisinya itu gold itu dibuat breakout dari intraday levelnya dia gitu. Jadi intraday level yang kemarin itu ada di 2020. Kalau kita perhatikan 2022 sampai 2020 ya. Ini di breakout oleh gold dan 4 jamnya ini itu dibuat close di bawah intraday level gitu. Yang membuat kita berpikir kalau ini tuh akan melanjutkan penurunan gitu, dan ini adalah candle retest gitu. Ini adalah seller trap gitu ya, fake movementnya dia itu sendiri, karena posisinya dia begitu dia breakout dari intraday levelnya dia ya, ini kan bahasa itu kayak apa ya, kayak sideways zone-nya dia gitu kan, di breakout. Nah ini dia ternyata reject di 2017 gitu. Nah ini 2017 juga reject. Nah tapi kalau kita maksudnya kayak zoom out lagi dan lihat papernya atau big view-nya yang lebih luas lagi, dan kalau kita lihat memang impact dari level 2017 ini cukup kuat gitu teman-teman. Kenapa saya bilang cukup kuat? Yang pertama ini ada 1 ya kan, 2 nggak breakout. Ini breakout dia langsung naik ke atas gitu. Oke, ini nggak breakout, dia naik ke atas ya kan. Ini breakout, dia turun ke bawah. Nah ini breakout lagi, dia naik ke atas ini ya. Ini nggak breakout nih yang di sini, dia naik ke atas ini gitu. Ini juga sama, nggak breakout, naik ke atas, nggak breakout, naik ke atas. Ini dia fake out lagi sama ya, naik ke atas juga tapi setelah dia breakout. Nah ini juga 1, ini naik lagi, ini juga naik lagi ya kan. Sama halnya dengan yang ini gitu teman-teman. Nah ini juga 1. Nah begitu dia breakout nih dari 2017, dia nyentuh lagi di sini level terendahnya dia di sini 1980-an gitu teman-teman. Oke, jadi ya memang 2017 ini harus kita tandain nih sebagai main level gitu. Oke, jadi jelas ya dari penjelasan saya yang tadi ya, saya udah tunjukin nih
Makanya ini main level 4 jam itu kita harus tandain. Kita kasih label, nggak boleh lupa di sini. Ya, main level 2017 gitu ya di sini. Nah, udah saya tandain nih ya. Tandain lagi dari sini. Nah, cakep. Nah, kemudian berarti patokan kita ya untuk pergerakan di channeling downtrend ini itu ada di 2017 gitu ya teman-teman ya. 2017 ke atas artinya kita masih bisa lihat gold itu potensi nyentuh ke 2054-2061 gitu. Tapi untuk saat ini ya memang untuk yang terdekatnya dia itu ada di kurang lebih level harga 2038 ya. Di 2038 sampai kurang lebih 2044 gitu. Ini terdekatnya dia gitu. Kalau kita lihat dari historical ya grafik yang ada gitu. Dari mana? Dari sini. Ini 1 2 3 ini 4 ya kan. Sama ini juga ini 1. Nah, ini dia agak ngebreak sedikit ya. Terus ini 1 ya kan. Ini juga sama, dia lari ke sini. Juga sama, begitu breakout dia masuk ke sini ya kan. Nah, ini dia reject masuk lagi ke 38. Ini juga sama. Nah, ini sempat agak jauh nih. Kalau dia ngebreak dari 44 ini ya, level 44, berarti dia udah ngejar ke 54 sampai 61 kembali gitu teman-teman. Juga sama nih, 1 yang ngejar ke 44 lagi ya kan. Nah, ini juga dia udah ngejar nih. Dia kan bertahan ya. Dia ngejar ke 44 juga sebenarnya gitu teman-teman. Cuma kan kalau kita lihat memang secara pergerakan untuk gold ya semakin ke sini ya itu dia semakin rendah karena dia berada di channeling downtrendnya itu sendiri gitu teman-teman. Nah, jadi patokan kita untuk minggu depan ya di tanggal 26 nanti ya sampai hari Jumat, berarti Senin sampai Jumat ya. Ini kan untuk big view-nya gitu ya teman-teman ya. Itu patokan kita yang pertama 2017, kemudian di level 2038 2044 ya. Jadi ini level ya selama dia belum ngebreak ini ya, level ini itu kita masih ada potensi untuk ke sell ya dengan target terdekat kita dulu gitu. Target terdekat kita ambil channeling sideways zone yang di sini. Ini kan breakout movementnya dia di sini ya. Nah, breakout movement ini kita manfaatin dulu. Ya, ini kita manfaatin dulu sebagai target terdekat kita gitu di level 30. Nanti target kedua adalah level 2023 ya kan. Nanti target terakhir baru di 2017 gitu teman-teman. Ini kalau kita dapat selling point dari 2035 ya atau 2037 gitu. Misalkan open marketnya belum di atas 2044. Tapi kalau begitu di open market ya dan dia naik ke 2044 ke atas ya, kalian tunggu dulu, jangan langsung di sell gitu. Mendingan kita tunggu sampai harga market tuh stabil, dia retest lagi ke 2044, 2038 nggak di break ya, atau dia nggak masuk lagi ke channeling downtrend dia untuk body candle-nya. Nah, kita baru cari tuh ancang-ancang untuk ambil buy ya dengan target di 2054 sampai 2061. Tandanya dia breakout gitu teman-teman. Nah, ini case kayak gini ya. Nah, ini dia retest ya kan. Ini dia breakout nih. Ini dia retest ya kan. Tahu-tahu dia tiba-tiba naik ke sini gitu. Makanya 2044 ini adalah level yang cukup penting ya untuk gold itu sendiri gitu teman-teman. Nanti targetnya di 2044 sampai 2017 gitu. Terendahnya gitu. Kalian jangan langsung sell di sini harus di sini 2017, jangan gitu. Tapi ini adalah target terendahnya. Artinya target terdekat kita itu bisa di 2030 ya kan, atau 2023 ya kan, atau bahkan di atas 2023 misalkan kayak 2028 ya kan. Itu kan tergantung dari harganya tuh atau harga market tuh dikasih ke kita tuh sampai mana gitu. Jadi kita nggak boleh maksain market untuk menyesuaikan dengan pandangan kita. Tapi kita yang harus menyesuaikan nih ya pandangan kita dengan market itu sendiri gitu ya teman-teman. Oke, jadi informasi yang kita dapatkan ya dari 4 jam ini jelas gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Loh, ini ada tanda panah lagi. Oh ya, kalau kalian masih kurang paham atau masih kurang jelas untuk informasi yang tadi saya jelaskan yang kita peroleh dari atau yang kita ulas dari 4 jam ini, boleh kalian tanyakan di kolom komentar ya gitu. Nah, sekarang kita cari di bawah 2017 gitu.
Di bawah 2017 itu ada yang pertama. Oke, ini satu. Yang dekat-dekat dulu kita ambil nih ya, gitu. Nggak usah yang jauh-jauh. 2006 sampai 2000 pas ya. Sebenarnya ini agak tergolong nanggung harganya. Jadi kalau bisa kita ngambilnya itu di sini aja ya. Saran saya 2004. Nanti kita masukin ke 1998 gitu. Saran saya gitu. Kita langsung ngambil ke bawahnya aja gitu, nggak usah di tengah-tengah sini, ini terlalu tengah kalau 2006 ya. Dari 2004 1998 itu kita udah boleh pantau gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena posisinya, nah ini di 2004 itu dia ngepas. Kalau tadi 2006 itu spike gitu teman-teman, ini juga spike gitu. Jadi much better kita langsung ambil ke bagian inti dari candlenya aja gitu. Jadi 2004 sampai 1998 itu kalau dia berhasil ngebreak di bawah 2017 gitu. Ini target terdekatnya kalau kita lihat ya di sini ya gitu. Nah, kemudian nanti target terendahnya dia itu ada di level harga 1988 ya sampai kurang lebih. Nah, ini agak jauh ini ya. Oh, tapi nggak apa-apa. Kita coba cek nanti untuk intraday levelnya gitu. Nah, ini dari 1998 ya. Sampai kita masuk ke 1988 ini cocoknya kalau kita lihat dari candle rejection yang ada di sini, kita coba main-main di sini dulu. Nah, ini cocoknya itu di 1983 gitu. Ya, 1983 berarti ini kita bikin zona juga nih. Nice ya, mantap. Ya, di sini ya zonanya ya. Oke, dapat zonanya. Lanjut. Nah, ini kemudian untuk yang 80, ya ini kan ada 80 juga sebenarnya. Dikit banget ya. Nah, ini agak nanggung nih 80 ya. Nggak apa-apa, kita masukin ke sini. Kita ngikutin pergerakan harga aja gitu ya. Dari 1977 ya, masuk lagi ke 1973 ya di sini. Itu. 73. Oke, di sini. Mantap. Nah, dapat gitu. Oke, jadi ini target di bawah 2017 gitu teman-teman. Karena kan kita ngambil patokannya itu ada atau main levelnya itu di 2017 gitu. Nah, ini mungkin kita ganti aja untuk levelnya jadi warna biru juga ya, biar enak dilihat gitu. Ada pembedanya gitu ya teman-teman. Nah, ini target terendah dari breakout di 2017 gitu. Oke, nah itu adalah informasi yang kita dapatkan dari 4 hours-nya dia, gitu teman-teman. Oke, sekarang sebelum kita lanjut untuk bahas intraday level di di 30 menit ya. Nah, ini kita mau bahas dulu sedikit mengenai DXY gitu. Nah, nanti setelah kita bahas DXY, ya kita baru lihat potensinya itu kira-kira ada news apa aja sih di minggu depan nanti gitu ya teman-teman. Oke, di sini kalau kita lihat dari DXY, ini main resisten, jadi belum ditembus. Jadi pada saat gold ini lari sana lari sini, ya DXY itu masih jalan di tempat gitu. Ya biasalah kalau market hari Jumat ya tricky ya gitu. Makanya saya bilang kenapa tricky ya, saya update di channel Telegram ya. Kalau kalian perhatikan itu karena posisinya itu si DXY ini ya tidak dibuat breakout dari main resistennya dia ya, atau intraday resisten dia ini di sini dari 103.9 sampai 104.27, tapi gold itu dibuat breakout dari supportnya dia atau daily supportnya dia, yaitu di 2020 gitu. Jadi itu adalah market trap untuk si gold itu sendiri. Nah, itu aja saya udah melihat ada yang nggak benar gitu loh. Nah, makanya saya mainnya untuk ke Jumat kemarin tuh short aja gitu loh. Nggak usah yang terlalu di hold gimana banget gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat untuk DXY. Ini DXY kan ini ada support ya. Kalau kita perhatikan nih. Support, support, support lagi, support lagi, support lagi gitu. Nah, ini support. Nah, berarti kan dia sudah breakout nih. Ya, ini breakout. Ini breakout ya kan. Nah, ini jadi resistennya dia gitu. Berarti untuk saat ini ya level harga ya kalau kita ngomongin range mulai dari 103.9 sampai 104.27 ya, ini adalah area resisten untuk DXY atau indeks dolar gitu teman-teman. Yang artinya secara ya technically ya kalau kita lihat di sini
selama dia belum bisa break atau naik lagi di atas resisten ini, ya ini dia masih potensi turun untuk ngejar target bawah, yaitu pertama di support ini, ya ini area breakout-nya dia di sini. Kemudian support yang kedua itu di 103.4 sampai 103.36 ya. Lalu untuk support terakhir yaitu ada di sini, yaitu di 102.97 ya teman-teman, gitu. Tapi kalau misalkan catatannya itu DXY bisa naik lagi di atas 104.27 ya, maka target pertama yang harus dicapai oleh DXY adalah di sini ya. 104.48, kemudian yang kedua itu di 147 ya. 104.7 sorry ya, kemudian yang ketiga itu ada di 104.95 gitu. Oke, itu kalau berdasarkan technically gitu teman-teman. Nah kemudian kita lihat lagi untuk tren di DXY ini masih masuk ke dalam kategori uptrend ya. Kok downtrend? Uptrend ya, posisinya di sini masih uptrend. Kenapa? Karena posisinya itu secara struktur kalau kita lihat nih 1 2 3 ya, ini 4 5 6 7 ya. Nah, sorry. Di sini 7 ini dia udah masuk ke dalam kategori bahasanya tuh kayak masa transisi gitu ya. Jadi di sini ternyata kalau kita lihat di sini nih udah breakout gitu, teman-teman. Ini udah breakout dari current low-nya dia. Yang artinya dia selama nggak bisa masuk lagi atau nggak bisa bertahan di atas 103.98, itu dia potensi untuk turun gitu, karena dia masuk ke dalam masa transisi tren. Nah kita akan anggap dia benar-benar masuk ke dalam posisi downtrend, yaitu ketika dia bisa break dari current low-nya dia, yaitu di 103.44 gitu ya. Ini current low-nya dia. Kenapa? Karena di sini akan terbentuk yang namanya BOS atau break of structure gitu. Kalau ini CHODGE namanya gitu. Kalau CHODGE itu ada change of character gitu teman-teman. Ya ini lagi ada CHODGE-nya dia gitu. Tapi belum ada BOS. BOS-nya itu nanti begitu dia bisa break dari 103.44 gitu ya teman-teman ya. Baru nanti target dari DXY ini sendiri itu ada di bagian kosong ini ya, gap up-nya dia. Yaitu kurang lebih di level harga 102.6 sampai 102.77 gitu teman-teman. Oke, itu kalau dari DXY yang kita dapat informasinya. Oke, sekarang lanjut lagi, kita mau lihat dari segi news. Kalau dari news untuk minggu ini ya atau dari tanggal 26 nanti sampai tanggal 1 Maret ya, ini kalau kita perhatikan di tanggal 26 ya, atau hari Senin, itu ada dari USD cukup padat ya ini untuk newsnya. Ini ada new home sales ya, penjualan rumah baru. Kemudian kalau kita lihat dari harga forecastnya, ya kalau kita lihat forecast ini 1675 ke 664 ya, previousnya itu berarti diprediksi ada peningkatan atau positif untuk DXY gitu teman-teman. Kemudian di tanggal 27 ini ada core durable goods order ya, sama CB consumer confidence ya. Ini kalau kita lihat untuk yang goods ordernya ini belum ada dari forecast, belum ada datanya. Tapi kalau dari CB ya, CB-nya itu ada di sini dari 114 ya untuk previous, di forecast kan menurun ke 114 gitu. Ini artinya negatif gitu. Kalau yang ini tadi kalau kita perhatikan dari forecast ini positif gitu. Nah, kemudian ada di hari Rabu ya tanggal 28 Februari. Wow, ini ada GDP kuartal 4 ya. Mantap kali ya ini ya. Mantap kali nih. 2024 ya, ini GDP 2023 sorry, yang kuartal 4-nya itu di jam 20.30 ya. Ini kalau kita lihat dari 49 ke 3,3 ini, aduh ini negatif ini buat DXY, ini negatif gitu. Dari 49 ya 4,9 ke 3,3 gitu. Jadi kalau kita lihat ini negatif. Kemudian ada crude oil ya kan. Terus kalau dari NZD itu di jam 8 pagi ada interest rate decision ya, ini ada perubahan. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya sorry, ya ini untuk newsnya itu di hari Senin ya tanggal 26 itu jam 10, kemudian ini jam 10 juga CB consumer, ini jam 20.30 gitu. Nah, kemudian di hari Kamis ya, Thursday tanggal 29 Februari
Di sini ada core CPI ya. PCA ya, PCA ya, core PCA, price index, tapi belum ada forecastnya. Tapi kalau kita lihat dari PCA price index yang monthly-nya dia, itu ada kenaikan dari 0,2 ke 0,4. Nah, ini positif untuk DXY gitu. Kalau jobless claim belum ada forecast. Terus Chicago PMI itu juga belum ada forecastnya gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi nih untuk yang Friday ya, hari Jumat, di sini ada ISM Manufacturing ya, sama S&P Global US Manufacturing gitu. Ini PMI semua dua-duanya. Ini untuk jamnya itu sekitar 2145 ya, untuk yang pertama S&P-nya ini mendekati jam 10. Kalau kita lihat juga dari forecast-nya sama previousnya ini lebih besar forecast gitu. Jadi diprediksi ini positif untuk DXY gitu. Kemudian kalau untuk yang jam 10 nanti, ya di sini PMI sama price-nya, ini yang PMI-nya itu ada forecast yaitu imbang stagnan 49,1 gitu. Jadi nggak ada perubahan. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian gold ya. Tapi di sini kita mau bahas untuk yang time frame 30 menit dulu. Karena kan tadi kita udah bahas yang 4 jam gitu. Oke, untuk yang 30 menit. Nah, di sini saya mau, sebelum kita ke 30 menit kita mau ke 4 jam sebentar karena kita mau pasang Fibo gitu ya. Hampir lupa saya. Mau pasang Fibo, kita tarik dulu Fibo dari sini ya, dari level terendah ke level tertinggi. Oke, nah dari 1984 ya. Itu masuk ke 2041 gitu. Nah, kalau dari Fibo sendiri kita ketemu nih untuk angkanya ya, ketemu untuk angka senternya itu kurang lebih di level 2013-2006 sebagai area golden retracement-nya dia gitu. Ya, kalau kita tarik ke belakang sih sebenarnya ini area yang cukup menantang juga gitu kan. Ya, ini bisa kita pantau juga nanti ya di luar SNR manual yang kita buat ya. Untuk Fibo ini nanti kita akan pantau juga kalau memang memungkinkan untuk dia retrace ya di area 2013 sampai 2006 ya, itu berarti ada potensi kita untuk masuk dengan target ya. Dan berarti kan dia udah break nih. Berarti nanti ada potensi kita masuk dari sini dengan target di 2017 saja ya, atau paling maksimal itu di area breakout di sini itu di 2019 sampai 2020 ya, gitu teman-teman ya, atau mentok-mentok di 2023 lah gitu ya. Lalu dari sini kita ancang-ancang untuk sell lagi ya dengan target nanti di bawahnya nih ya, baru kita pakai yang area yang kita buat di sini kayak di 2004 ya, 1998 atau 1988.5 sampai 1998.3. Pokoknya terendahnya itu kalau kita lihat ya dari channeling harga yang ada itu bisa ke 1977 atau 1973 gitu. Oke, let's see lah, itu kan baru forecast kita gitu atau dari hasil analisa kita gitu ya teman-teman. Tapi nanti untuk pergerakan realnya akan tetap kita update ya. Untuk intraday, itu nanti video harian ya. Untuk sehari ini untuk video weekly kita update-nya itu adalah forecast untuk 1 minggu ke depan gitu. Nah, ini kalau kita lihat di 30 menit memang sudah terjadi rejection ya. Di sini satu dia udah break juga. Cuma memang kalau dari candle-nya ini bearish candle. Untuk last candle-nya semua bearish gitu ya. Untuk 30 menit. Jadi kalau kita lihat memang ada potensi dia ya, ini ditutup juga gravestone nih. Ya, ditutup gravestone juga, artinya kan kalau gravestone kan begini. Nah, ini ada penekanan dari pihak seller gitu, teman-teman. Berarti dia potensi dia untuk turun nanti. Target terdekat di 30 menit itu di 2028, 2030 juga sama ya. Sampai nanti kurang lebih di sini ada Morningstar itu di 2020 sampai 2017 gitu. Itu kalau dari 30 menit gitu, teman-teman. Oke, jadi memang secara pergerakan ya untuk 30 menit kalau kita mau tarik Fibo di time frame kecil ini pun bisa. Dari sini kita tarik ke sini. Nah, ini kita akan ketemu nih. Ini kayaknya Fibo yang ini kita hapus dulu, biar nggak berantakan. Nah, ini juga kita hapus dulu sedikit ya. Nah, ini kalau kita lihat untuk area Fibo-nya yang 30 menit ini itu ada di level harga 2028, 2025 gitu. Nah, di atas ini ya untuk
time frame 30 menit dia potensi pullback lagi ke atas untuk retest kembali ke 2038 sampai 40-an di sini teman-teman. Tapi di bawah 25 ya, kalau kita lihat di sini itu dia baru potensi retest kembali ke 2022 sampai nanti ke 2015 kembali atau 2017 gitu. Oke. Jadi itu kalau dari intraday. Itu teman-teman, itu informasi yang kita dapatkan. Nanti di bawah 25 ya. Berarti ini bisa jadi area buy zone kita yang nanti akan kita perhatikan juga gitu ya. 2019 sampai 2015-an gitu. Oke, jadi buy zone untuk intraday itu ada 1, terus ada 2 ya kan. Untuk yang ketiga nanti potensi kita akan coba lihat di 2009 ya. Itu yang ketiga gitu di Fibo 127.2. Untuk selling point untuk saat ini selling point sih ini 1 ya. 2038, 2041 itu 1 pokoknya selling point. Dan kalau yang break dari 35 ya nggak bisa masuk lagi itu nggak apa-apa. Kita nanti akan coba cari konfirmasi sell juga ya selama dia masih berada di bawah trendline. Dengan target di tadi 2031, 8 sampai 25 dan terendah itu di 2017 gitu ya teman-teman. Nanti kalau untuk area selling point berikutnya, nah ini nanti berarti kita tunggu nih dia break lagi lalu masuk ke 2054 ya sampai 2062 gitu. Ini nanti kita baru bagi lagi untuk areanya ya nanti di next video atau di intraday videonya aja gitu teman-teman. Oke. Jadi mungkin itu dulu sekian dari saya untuk informasi yang kita dapatkan dari 4 jam, ya kemudian di XY di 4 jam, dan juga di time frame 30 menit untuk gold ini sendiri. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.